Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ya saudara-saudaraku ya, ada lagi pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar saudara-saudara kita. Dia menanyakan mengenai itu masalah telur ya. Jadi saya sekarang ini membahas, ada dua pertanyaan saya bahas. Satu, masalah telur yang di dalam ruangan RBW yang sudah 3 kali bertelur, apa sudah bisa dipanen? Tidak jadi masalah kalau tidak dipanen, masuknya itu saudara-saudara kita. Pertanyaan di bawah kolom komentar ya. Itu satu, saya mau kupas, saya mau angkat. Yang satunya itu, kita itu sudah bersabar tapi belum berhasil ya. Ini sudah ada jawaban tentang kesabaran. Ini sudah ada pertanyaan lagi masuk ya. Jadi saya ini angkat dua tema ya saudaraku ya. Yang satunya ini sudah 3 kali bertelur itu burung walet. Gimana kalau belum dibuka? Satu. Yang kedua, sudah bersabar tapi belum berhasil. Itu sudah capek bersabar, bahasanya mungkin saudara kita ya. Jadi ya, terima kasih banyak saudaraku ya, karena ingin sharing. Memang seharusnya begitu saudaraku ya, harus sharing ya. Selalu ada keluhan memang di lapangan itu sama petani walek. Itulah tujuan kita itu, harus memecahkan masalah yang rumit, memecahkan masalah yang keluhan. Kalau kita selalu bawa-bawa terus tanpa dipecahkan itu, biasa kepala sakit. Ujung-ujungnya akhirnya jadi stres ke saudaranya, kita jadi stres ya. Jadi sebelumnya saya lanjut lebih melebar ini, membahas ada dua tema, ada dua pertanyaan di bawah kolom komentar saya angkat ini. Tolong ditonton videonya sampai full, sampai habis, supaya kita bisa paham ya, jangan gagal paham. Kalau kita nonton itu 2 menit 3 menit skip lagi, istilahnya langsung kita pindah, wah susah. Karena terus terang ya, saya punya video itu tambah menjauh itu tambah seru. Tambah menjauh saya punya video pembahasan tambah seru ya, karena di situ pertengahan sampai ujung itu, di situ ilmu yang paling bisa kita resapi saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, dan mudah-mudahan bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan sampai menikmati hasil sarang walet kayak teman-teman yang sudah merasakan saat-saat ini ya. Memang itu butuh perjuangan saudaraku ya, memang butuh perjuangan. Jadi kita itu jangan lupa, itu bahasa kesabaran itu memang ya. Jadi ini saya angkat. Jadi oke saudaraku, tolong ya disimak videonya, diresapi betul-betul ya, disaring. Jangan asal dinonton saja, karena ada ilmu itu di dalam yang bisa kita paparkan, bisa kita praktekkan, baik di luar lapangan maupun di dalam RBW ya. Jadi saya ulangi lagi ya, oke lah. Yang saya angkat dulu yang pertanyaan itu yang duluan masuk mengenai oke lah, saya angkat dulu ini mengenai telur ya. Ini pertanyaan saudaraku ini ini juga lucu tapi unik dan bagus. Kenapa saya lucu, unik, bagus? Karena ini pertanyaan mungkin saudara ini sudah gatal ini tangan mau buka sarang ini. Ya, lucu saudara ya. Kenapa saya bilang lucu? Saya ada jempol 2. Itu di dalam ruangan RB, karena dia punya bangunan di dalamnya itu ada sarang. Dia sudah punya sarang, sudah 3 kali ditempati bertelur tapi belum dipanen. Belum dibuka. Apa itu tidak jadi masalah? Itu pertanyaannya. Jadi masalahnya tidak masalah atau jadi masalah itu tidak usah kita pikir itu.
Tidak usah kita terlalu jadi beban pikiran. Karena kalau sudah 3 kali ditempati bertelur, berarti sudah 3 kali ditempati beranak istilahnya. Kalau 2 itu anak 1 sarang itu kali 2 1 sarang saja ya. Kalau banyak sarang, kalau banyak gimana? Ini hanya 1 sarang, berarti 2 walek di dalam. 1 pasang jantan betina, berarti 3 kali berarti sudah 6 burung itu. Mudah lolos semua. 6 burung 1 sarang. Kalau banyak sarang kali 2 tambah induk. Itu tadi berbicara anak. 2 anak. Jadi 1 sarang itu 2 anak. Mana induknya juga 2. Berarti kalau 3 kali bersarang kita belum buka, berarti lahir anak di situ jantan betina sudah 6 tambah induk 2 dan jantan betina juga berarti sudah 8. Itu 1 sarang. Kalau banyak sarang kali coba. Coba kita pikir. Berarti populasinya bagus saudaraku. Sejempol itu karena belum dibuka. Jangan baru jadi aduh buka mini karena mau sudah jadi uang. Ya, yang itu saya itu yang permasalahkan baru jadi baru 1 kali terbang anak mau dibuka, apalagi yang baru bangunan baru bagi pemula. Ya. Nah, itu yang selalu saya paparkan di konten tutorial saya, di konten penjelajah 75 ya, rahasia tentang mengenai sukses sarang walek. Nah, itu. Jadi, saya ulangi lagi, saya lanjut. Jadi, kalau sudah 3 kali ditempati bertelur, justru bagi saya itu, bagi porsi saya, bagi diri saya, saudaraku ya, itu sangat-sangat bagus, saudara-saudaraku. Bagus sekali itu. Karena kita mengejar populasi. Mungkin saudara mengatakan, wah itu sarannya karena belum dibuka sudah warna kuning, sudah jadi bapau, salah jadi bapau, tadi itu bagus. Nah, saya bilang, biarkanlah untuk sementara kita istilahnya mengalah di walek. Tapi bahasanya tunduk tapi menanduk. Suatu saat nanti kita yang akan menang. Kenapa saya mengatakan kita yang akan menang suatu saat? Kan selalu saya mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Bekerja dulu baru kita dapat hasil. Menanam dulu baru kita dapat hasil buah. Itu yang saya maksud. Jadi sudah paham tuh maksud saya, saudaraku tuh? Pasti sudah paham. Ya. Nah, enak itu. Ikut saya konten saya karena itu transparan, enak didengar karena itu lambat. Saya berbicara itu tidak terlalu cepat. Nah, saya juga bisa berbicara kalau terlalu cepat, saya juga bisa seperti orang bisa. Tapi teman-teman kita itu tidak paham kalau saya berbicara cepat. Buat apa kita panjang lebar berbicara kalau tidak paham? Jadi saya itu berbicara pelan-pelan supaya bisa diresapi apa yang saya bawakan di konten tutorial saya. Itu yang saya mau supaya saudara. Buat apa berbicara juga kalau seperti menyanyi-menyanyi? Jadi saya itu berbicara sesuai dengan kata hati saya, apa yang saya alami sehari-hari saya, apa yang saya alami keluh kesah saya, keluhan saya semenjak saya terjun di dunia walek. Dan itu yang saya mau gimana saudara-saudara supaya bisa merasakan hasil. Ya. Nah, itu pembahasan saya selalu begitu. Saya itu orangnya santai. Saya santai membawakan yang penting bermanfaat untuk saudaraku. Kalau bagi saya saudara ya, saya sudah alhamdulillah saya sudah merasakan. Hanya apa yang saya rasakan, ilmu yang saya resapi, yang saya dapat selama saya terjun di dunia walek, saya juga akan membagi sama teman-teman. Selalu ada bahasa saya mengatakan, kau saudara-saudaraku yang mau terima, tidak mau terima, terserah. Ya, saya tidak paksakan kok. Bukan saya yang rugi. Kenapa bilang bukan saya yang rugi? Karena saya sudah berhasil. Saya sudah merasakan. Saya panen 2 kali 1 bulan.
Jadi saya itu ibaratkan membagi ilmu untuk saudara-saudara kita. Saya tidak pernah mengatakan saya sudah berhasil. Buat apa saya bagi ilmu? Cukup ini, cukup ini. Enggak, saya tidak begitu, saudaraku. Saya mengatakan ya, pernah saya mengangkat kata-kata ini, enggak tahu konten yang berapa lama yang lalu. Sudah berapa hari yang lalu itu konten yang saya angkat. Saya duluan itu bersyukur kalau saudara-saudara saya berhasil di lapangan. Itu bahasa saya. Saya merasa bersyukur kalau saudara-saudaraku di lapangan itu berhasil. Banyak orang saudara-saudara itu kalau berhasil itu saya akan iri, dengki. Gimana caranya supaya tetangga saya itu bisa gimana supaya dia itu bisa hancur. Banyak manusia begitu hanya di depan kita itu bagus. Oh begini, telapak tangan. Kalau di belakang kita, tapi di depan itu aduh. Itu ada bahasa mengatakan pagar makan tanaman. Ya, banyak yang begitu saudara. Kita itu mencari ilmu untuk diambil hikmah-hikmahnya dan untuk diamanatkan sama sesama kita yang membutuhkannya, ya. Itu. Jadi tolong saudara ya, tolong diperhatikan. Makanya selalu saya bilang, selalu saya berulang-ulang kalau ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di bawah kolom komentar. Apa keluhannya? Ya, gitu ya. Apa keluhannya? Insya Allah saya angkat semampu saya dan apa yang saya rasakan selama ini. Kalau masalah panen saudaraku semua pernah saya alami mengenai tingkatan panen. Pernah saya panen itu 4 bulan sekali buka sarang namun sedikit. Pernah saya panen itu 3 bulan, turun ke 2 bulan 1 kali panen per 2 bulan. Turun lagi 1 bulan setengah saya buka sarang di rumah saya ini. Di bangunan saya. Pernah akhirnya saya turun lagi per 1 bulan, tambah banyak burung karena saya kejar populasi. Dan pernah juga saya mengalami kegagalan, pernah. Akhirnya turun lagi per 3 minggu, per 20 hari. Akhirnya turun lagi per 3 minggu sampai sekarang saya panen per 2 minggu, saudara. Jadi saya panen itu 2 kali panen dalam 1 bulan. Alhamdulillah. Disyukuri. Tidak usah saya sebut itu berapa saya buka sarang. Karena saya itu aja. Kalau sudah masuk di panen bertingkat 2 minggu itu berarti burung itu sudah padat. Kalau belum padat kita panen per 2 minggu bahaya itu. Karena kenapa? Terancam itu burung walet. Kalau baru mau panen per 2 minggu belum banyak sarang, hati-hati. Nah itu. Jadi okelah saya lanjut dari tadi itu. Itulah pengalaman saya tadi cerita ya sedikit. Saya lanjut tadi itu mengenai telur. Sarang yang tidak dibuka sudah 3 kali ditempati beranak itu, tempati menetas anaknya terbang tapi belum dibuka. Gimana bang? Itu. Jadi saudara saya kalau memang itu sarang masih mau disimpan, alangkah baiknya kalau sampai 6-7 kali melahirkan baru kita bisa buka. Memang itu sarang warnanya berubah, tapi 1 kali kita menjual memang kita kalah di penjualan, tapi kita menang di populasi, kita menang di perkembangan anak walet. Karena itu anak nanti insya Allah mudah-mudahan dia tumbuh dewasa, akhirnya dia jadi kawin juga. Berapa kali lipat itu sarang dikasih jadi di dalam ruangan RBW disirip. Kali banyak tadi itu. Memang kita kalah di situ 1 kali menjual itu bakpao, jadi bakpao murah. Tapi seterusnya itu kita itu menjual sarang bagus-bagus sudah, karena sudah kita mengalah pertamanya. Itulah saya maksud saya tadi. Biarlah mengalah dulu, nanti kita akan menang. Kita itu selamat, walet juga selamat, induk anak juga selamat, dan waletnya juga aman. Itu yang kita mau. Kalau walet itu berkeloni di dalam saudara ya, berkeloni dia suka kalau dia banyak temannya di dalam.
Itu saja intinya. Makanya saya bilang populasi dulu, karena walik itu kalau sudah ramai di dalam itu, cepat dia menarik burung liar di luar. Dia tarik masuk. Kalau sudah padat, kalau sudah mulai banyak, jadi utamakan dulu populasi ya saudaraku ya. Yang penting itu kelembaban dengan suhunya, perbaiki bagian dalam, atur supaya walik itu bisa betah, bisa dia menarik burung liar masuk di dalam ruangan RBW, ya bangunan itu. Nah, selalu saya itu utarakan, selalu ini, selalu saya kupas, selalu saya angkat gimana caranya supaya burung liar bisa masuk. Karena jelas kalau burung di dalam ruangan RBW nyata sudah itu akan bertelur. Kita punya walik itu di dalam itu tetap nambah. Yang penting jangan selalu diganggu ya. Yang kita mau cari gimana cara bisa menarik burung liar, walik liar di luar sana, bisa dia hinggap di rumah, akhirnya nginap sampai dia bersarang, bertelur, beranak juga seperti yang walik yang lain. Ya, itu yang kita mau. Itu yang saya mau saudaraku. Itu. Ya, itulah saya angkat tadi ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah angkat satu tema ini mengenai tidak jadi masalah kayak itu bang kalau sudah 3 kali ditempati bertelur terbang anak belum dibuka, tidak jadi masalah, justru bagus. Kalau perlu nanti sampai 6-7 kali baru kita buka. Mau lebih lagi 10 kali lebih bagus lagi. Tapi kalau sudah mulai banyak sarang silakan buka. Nanti dia bikin sarang bagus dan sarang yang dia bikin lagi akan bagus, kita sudah bisa buka. Istilahnya 1 kali bertelur, 2 kali bertelur sudah bisa buka. Hanya pertama itu karena populasi yang kita utamakan, populasi yang kita akan memenangkan. Nah, itu tadi, itu bahasa tadi kena itu, bersusah-susah dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Itu, ya. Jadi okelah saudaraku, sudah deal ya. Saya jempol pertanyaannya. Terima kasih banyak saudaraku karena mau sharing. Ya, jadi saya sekarang pindah di mengenai faktor pertanyaan saudara kita karena ada saya lihat itu. Jadi mohon maaf saudara ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Mengenai pertanyaan saudara, saya sudah bersabar bang. Itu bahasanya ya, saya sudah bersabar, tapi mungkin dia punya walik begitu-begitu terus. Itu pertanyaannya. Jadi setelah saya sekarang angkat ini, baru ada pertanyaan ini bahasa kesabaran ya. Dan pertanyaan itu saya kupas melalui jawaban saya tentang kesabaran, ujian dan tawakal. Kembali sama saya lagi, kembali sama saya. Saya sudah, itu pertanyaan saudara kita. Bahasanya mungkin itu capek bersabar, sampai kapan bersabar, itu mungkin bahasanya ya. Jadi mohon maaf saudaraku ya, mohon maaf sekali lagi karena saya manusia biasa. Oke lah, saya kupas. Jadi saudara kita ini mengenai tentang dia punya RBW karena dia sudah mungkin bersabar tapi belum berhasil. Makanya saya sudah bilang, kita manusia bukannya menciptakan tentang kesabaran, ujian, bukan kita saudara. Saya hanya mengutarakan, saya hanya memberikan motivasi. Kita harus sabar. Kapan kita melewati bahasa kesabaran itu berarti pasrah ujungnya. Jadi terserah saudara saya. Ya, tidak mau bersabar. Kan pertanyaannya di situ mengatakan, sudah capek bersabar. Bahasanya ya, mohon maaf. Sudah lama bersabar. Saya kan sudah bilang, kita sebagai insan, kita sebagai manusia ciptaan, dan burung walik itu adalah ciptaan kepada Allah Maha Kuasa. Ya, Tuhan kita, pencipta alam semesta. Bukan kita ciptakan itu saudara-saudara. Dan itu walik tidak seperti kayak bebek bisa diusir di dalam kandang. Walik itu dia terbang. Pernah saya angkat ini. Ini sekarang lawangnya ini adalah kesabaran. Makanya selalu itu kuncinya itu. Makanya itu ada judulnya, saya punya judul di konten tutorial saya itu rahasia sukses sarang walik. Yang mana dimaksud rahasianya? Rahasianya itu hanya Allah yang tahu. Hanya pencipta kita yang tahu, pencipta alam semesta. Ya, itu rahasianya. Sukses itu, di situ
butuh namanya perjuangan kalau kita mau sukses. Jadi itu arti saya punya konten judul rahasia sukses sarang walek. Itu kalau mau sukses berusaha, telaten, bekerja. Sarang walek itu hasil. Berarti sudah hasil itu, berarti itu sudah jadi uang. Pasti semua teman-teman kalau bahasa mau ke semua teman-teman kita, saudara ya, mohon maaf. Semua teman-teman kita itu di lapangan itu semua mau sukses. Semua mau sukses. Saya pun juga begitu. Kan pertanyaan mengatakan sampai kapan bersabar, bahasanya ya, itu pasti kenanya itu ujungnya. Ini sudah bersabar. Itu bahasanya, ini berarti saya sudah bersabar. Kan ada dua kata itu, ini sabar. Ini berarti saya, bahasanya ya. Saya sudah bersabar. Saya dan bersabar. Dua bahasa. Makanya saya pernah utarakan, itu kesabaran itu bukan di mulut saja. Bukan di lahiriah saja, keluar dari lidah. Kesabaran itu diusahakan itu sampai di dalam hati nurani. Karena kesabaran terciptanya itu adalah ujian. Saya angkat ini. Sabar itu, sabar ini selalu sabar itu selalu beriringan dengan ujian. Kenapa saya bilang? Kalau kita diuji, mesti ada namanya faktor kesabaran. Pasti ikut ini dua ini. Selalu berpasangan ini. Jadi kalau saudara-saudara kita tidak mau bersabar, ya sudah. Yang rugi siapa kira-kira yang rugi? Makanya saya bilang, kita bekerja itu butuh kesabaran. Jangankan bekerja, saudara-saudaraku ya, makan saja kita harus sabar. Ya, biasa kita makan biasa ikan, ada biasa itu tulang ikan tersangkut di leher itu semua ujian. Ya berusaha gimana caranya supaya itu tulang ikan itu keluar dari leher, kita minum kah atau bagaimana? Itu banyak macam. Jadi itu kalau kita bahasa begitu, saudara kita mohon maaf, karena saya angkat ini mengenai saudara kita. Saya juga terima kasih jempol ini karena saudara kita itu mau sharing mengenai bahasa kesabaran. Makanya selalu saya mengatakan saya itu tidak punya daya upaya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Saya pernah mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada dayaku, semua hanya kepada Allah dan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya dari Allah dan kembali ke Allah. Hanya kepada Dia dan kembali ke Dia. Coba di situ coba kita resapi. Sedikit ini siraman rohani ya, mohon maaf. Saya juga bukan ustaz. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Artinya itu tidak ada daya upaya kekuatan saya kecuali Allah. Itu bahasa bersabar. Tidak ada daya kita, saudaraku, tidak ada daya. Kalau lemah masih ada daya. Makanya saya bilang, selalu saya mengutarakan hablu minallah wa hablu minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Selalu saya bilang ya, yang memberikan rezeki siapa? Yang menciptakan cobaan siapa? Yang memberikan penyakit siapa? Dan yang mengangkat penyakit itu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya saudaraku ya. Saya berbicara begini mengenai tentang walek karena termasuk itu walek adalah burung ababil, ya. Itu persoalan rezeki. Walek itu persoalan rezeki. Tapi harus ada namanya usaha, upaya, kerja, ya, kerja, telaten, berdoa, bersabar, belajar bersyukur, ya. Selalu saya utarakan itu. Berarti kalau saudara-saudara saya itu di lapangan mengatakan sampai kapan saya bersabar,
Berarti sampai kapan saya bersabar? Berarti bahasa pasrah itu sudah mengalah. Kalau terjun di dunia walik itu saudaraku ya, yang penting kita mau berusaha. Gimana caranya? Makanya selalu saya katakan tolong ikuti konten tutorial saya, karena semua yang saya utarakan, semua saya gambarkan di video saya itu pernah semua saya alami. Malahan pernah saya itu memanja itu di kastel saya jatuh, bahasanya orang itu jatuh ke timba tangga, pernah saya. Dan itu sarang yang saya itu masih panen berapa kali dulu itu di kantongan saya itu pecah semua, itu sarang pecah semua, pernah saya alami itu. Kalau saya mau cerita semua pengalaman saya semenjak di dunia walik selama 20 tahun lebih, semua saya pernah rasakan saudara. Dan saya juga pernah itu menjual sarang itu, saya akan kayak dibodoh-bodohin, karena saya belum tahu apa-apa. Semua saya, tidak usah saya terlalu panjang cerita itu. Kalau saya mau cerita semua itu pengalaman saya itu 1 minggu tidak habis. Jadi saya ambil ini yang penting-pentingnya. Jadi saya ini kupas mengenai tentang kesabaran, ya. Jadi jangan mengeluh saudara, jangan mengeluh, bertanya saja apa kekurangannya. Itu yang saya mau. Jangan mengatakan sampai kapan saya bersabar. Saya sudah bersabar ini belum, bahasanya itu saya sudah bersabar belum berhasil. Berarti kalau begitu saya akan kita menciptakan namanya rezeki. Bukan kita saudara, kita itu hanya bekerja ya. Kita hanya bekerja. Di situ tadi kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya saya ya Allah kecuali Engkau. Kita hanya berusaha saudaraku. Dunia ini hanya sementara ya. Tapi dunia ini kita harus berusaha. Karena kita mau sukses seperti teman-teman yang sudah merasakan, ya, itu yang saya mau saudaraku, itu yang saya inginkan. Jangan mengeluh ya, jangan mengeluh, jangan bahasa pasrah. Selalu pernah saya mengatakan itu keluhan, itu pasrah, itu kejenuhan, buang. Justru kita itu di situ kegagalan, di situ kita harus pacu diri kita, di situ belajar apapun itu. Selalu saya gulir-gulir kata-kata itu. Pekerjaan apapun itu, bukan mengenai dunia walik saja. Ya. Karena berbahasa itu ujian itu, jangan selalu menganggap diri kita itu sebagai bisa. Kita itu hanya berusaha. Jangan menganggap diri kita itu mengatakan saya ini hebat, saya ini jago. Selalu mengatakan gitu, itu timbul nanti rasa kesombongan. Ya. Jadi diusahakan saudaraku ya. Yang masalah itu sabar ya, sabarlah. Tapi ada tapinya. Jangan bersabar saja melihat bangunannya, jangan bekerja. Kan saya sudah bilang, kita harus bekerja. Oh, apa yang kurang? Tolong saudaraku, pecahkan ini masalah. Karena kenapa saya punya walau tidak mau banyak. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan saudara kita ya, saya sudah ungkit, saya sudah utarakan. Selalu saya kupas mengenai tentang ini. Karena kenapa? Kejenuhannya, ya. Itu yang saya mau. Gimana caranya supaya waliknya bisa beradaptasi? Gimana cara? Itu yang saya suka, pertanyaan-pertanyaan kayak begitu saudaraku. Karena memang tujuan saya gimana caranya memberikan motivasi saudara saya supaya dia berhasil. Ya, enak itu saudara, enak kalau kita sama-sama berhasil. Ya, itu. Jadi inilah konten tutorial saya. Ada 2 tema yang saya angkat mengenai tadi itu. Saya sudah angkat pertama. Tidak jadi masalah kabang itu kalau sudah 3 kali tempati bertelur, anaknya terbang, tidak dibuka, tidak jadi masalah. Ini justru bagus. Kan saya sudah kupas tadi lebih berdetail ya. 1. Yang kedua mengenai kesabaran. Karena teman-teman bertanya, saya ini sudah bersabar. Bahasanya itu sampai kapan saya bersabar? Saya sudah kupas. Ada 2 tema saya angkat ini saudaraku. Jadi mohon maaf ini. Kata-kataku ini sudah panjang lebar, ini sudah perkiraan sudah hampir setengah jam.
Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyinggung, karena saya manusia biasa saudara-saudaraku ya. Makanya selalu saya bilang, yang baiknya ambil, yang buruknya buang, tapi perlu disaring dulu. Apa yang saya katakan itu salah, kalau memang menurut saudara-saudaraku merasa salah atau tidak benar untuk saudaraku, silakan buang ya. Nah, yang baiknya kita saring, mau ambil atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya itu hanya memberikan motivasi saudara saya, di mana supaya saudaraku di sana itu yang galau, gagal, jenuh bisa berhasil seperti mereka. Nah itu juga sama itu, sampai kapan saya jenuh, sampai kapan saya itu galau, sampai kapan saya itu begini. Sama tadi itu, sampai kapan saya bersabar. Itu tadi intinya saudaraku. Saya sudah angkat ya. Cukup ini, karena kalau saya berbicara terlalu panjang lebar ini, insya Allah. Makanya kalau ada kata-kata saya, tolong dimaafkan saudaraku ya. Ya, satu tujuan saya itu dimana supaya saudara saya tanpa terkecuali selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Ya, itu tujuan saya. Sampai bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil. Nah, karena semua butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan pasti ada ujian. Ya. Jadi mohon maaf lagi, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Silakan tulis di bawah kolom komentar kalau mau ditanyakan. Jangan malu-malu saudaraku, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah kalau ada kesempatan saya panjang umur dan kita saling mendoakan satu sama lain, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Nah, karena saya manusia biasa, saya ulangi, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Saya punya ilmu itu keterbatasan. Ya. Saya tidak ada apa-apanya. Ya. Dan saya itu tidak pernah mengatakan saya itu selalu mengatakan pintar, tidak. Saya itu manusia yang tidak punya apa-apa, dan saya itu selalu mendorong teman-teman kita gimana supaya bisa berhasil seperti teman-teman yang lain. Itu yang saya mau ya. Usahakan semua, mudah semua sukses. Jadi mohon maaf saudaraku, saya ulangi, mohon maaf sekali lagi. Ya, kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, terselip, karena saya manusia biasa, tidak lupa, salah dan hilaf hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.